Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi tentang gerak benda dan makhluk hidup di telepon kita bersama Butia ya dengan mapel IPA untuk kelas 8 A, B, dan C. Nah, pernahkah kalian mengikuti suatu perlombaan lari? Dalam perlombaan tersebut, setiap pelari memiliki lintasan masing-masing ya pastinya. Nah, pemenang dalam perlombaan lari adalah pelari yang pertama kali sampai garis finish kan pastinya. Nah, pelari tersebut itu pasti memiliki kelajuan yang sangat cepat dan membutuhkan waktu yang sedikit untuk sampai ke garis finish. Nah, yang dalam ilustrasi yang Butia sampaikan tadi itu mengenai tentang apa? Sistem gerak pada manusia. Tapi apa? Sistem gerak itu bisa terjadi pada benda mati, hewan, dan tumbuhan. Kalau pada benda mati berarti ada yang menggerakkan, yaitu manusia. Entah itu didorong, entah itu ditarik. Nah, coba kalian amati video kali ini. Itu ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang berjalan dari titik A ke titik B sampai ke titik C. Coba kalian amati. Nah, dia putar lagi kan ke arah titik C, ya kan? Yang tadi awalnya dari titik A, titik B, dan titik C. Dari melihat video tadi, apa yang kalian bisa simpulkan? Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, ada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan kan, lurus dari titik A ke titik B sampai ke titik C. Dia melakukan apa? Suatu pergerakan. Yang kita bahas pertama kali tentang gerak benda. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami suatu perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Kemudian, posisi awal dalam gerak benda dinamakan sebagai titik acuan. Nah, contohnya itu ada seorang yang naik sepeda ya, dia bergerak yaitu menjalankan sepedanya ya. Kemudian ada anak kecil yang menarik mobil dan ada anak kecil lagi yang mendorong meja. Itu adalah contoh-contoh benda yang bisa bergerak dengan bantuan manusia. Kemudian macam-macam gerak. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, gerak lurus. Merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, contohnya itu ada sebuah kereta api ya, tuh dia akan melaju atau jalan pada lintasannya atau rel kereta. Kemudian ada buah dari pohon kelapa yang jatuh dari pohonnya dari atas ke bawah. Gerak lurus itu dibagi menjadi dua macam antara lain gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Merupakan gerak suatu benda yang lurus beraturan kecepatan yang tetap dan stabil. Nah, contohnya itu ada sebuah mobil yang memiliki kecepatan 5 meter per sekon kuadrat ya setiap waktunya dalam jarak 5 meter. Itu tetap ya. Itu namanya GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan. Singkatannya itu GLBB. Gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatannya yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Iya, itu contohnya buah kelapa yang dari atas ke bawah, semakin bawah berarti jatuhnya semakin cepat. Kemudian itu ada sebuah mobil kan dengan kecepatannya 2, 4, 6, 8. Kecepatannya setiap waktu berubah-ubah. Itu kalian bisa lihat kan.
Gerak lurus berubah beraturan itu ada dua macam ya. GLBB itu ada dua macam. GLBB dipercepat merupakan gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatan yang semakin cepat dari waktu ke waktu. Nah, contohnya grafiknya itu kalau GLBB otomatis geraknya semakin naik karena percepatannya semakin dipercepat atau tambah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, GLB dipercepat itu ada pada kalau ada lampu hijau, lampu lalu lintas hijau berarti mobil itu akan berjalan kan secara cepat. Nah, yang kedua ada GLBB diperlambat. Merupakan gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatan yang semakin diperlambat dari waktu ke waktu. Contohnya, tuh, kalau ada lampu merah, ya otomatis sepeda entah itu sepeda motor itu kalau ada lampu merah harus apa? Berhenti. Berarti dari kejauhan harus apa? Direm atau mobil itu diperlambat kelajuannya diperlambat. Kemudian ada contoh yang kedua tuh ada sebuah hewan yaitu sapi sedang menyeberang. Ada mobil berarti karena ada sapi menyeberang berarti otomatis apa? Mobilnya itu harus mengerem berarti apa? Diperlambat atau contoh dari GLBB diperlambat. Yang kedua ada gerak parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk melengkung. Contohnya ketika kalian sedang main bulu tangkis berarti apa? Ketika bulu tangkok ikut disemas berarti dia akan pergerakannya melengkung. Itu contoh dari gerak parabola. Yang nomor 3 gerak melingkar. Gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, contohnya itu ada arah dari jarum jam itu ya kan, dia akan berputar. Kemudian ada ini contohnya yang kedua tuh pergerakannya juga berputar. Kemudian kita ke unsur-unsur gerak. Itu dibagi menjadi berapa macam? 3 macam. Yang pertama jarak atau perpindahan. Yang kedua ada waktu. Yang ketiga ada arah gerak. Kita bahas yang pertama dulu jarak dan perpindahan. Suatu pergerakan benda akan menimbulkan perpindahan dan jarak. Karena apa? Dibagi dua macam, jarak dan perpindahan. Jarak sendiri merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh benda tanpa memperhatikan arah. Yang kedua, perpindahan sendiri yaitu merupakan selisih posisi akhir dan awal. B. Kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya, sehingga selalu bernilai positif. Nah, alat untuk mengukur kelajuan menggunakan, kalau pada motor itu pakainya speedometer, kalau pada mobil itu pakainya Global Position System atau GPS. Kemudian kecepatan, yaitu artinya sendiri perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Nah, rumus kelajuan di sini atau kecepatan bisa dikatakan itu. Nih, pertama kita bahas rumus kelajuan dulu. Kelajuan itu simbolnya V. Nah, satuannya apa? Meter per sekon. Itu kalian bisa lihat. Kemudian atau kilometer per jam. Kemudian jarak, simbolnya S, satuannya meter atau kilometer. Waktu, simbolnya T, satuannya sekon atau detik. Nah, rumusnya ini kelajuan V sama dengan S per T, itu mencari kelajuan. Kalau untuk mencari jarak,
jarak tempuh. Berarti apa? S sama dengan V kali T, kelajuan kali waktu. Kemudian untuk mencari ini waktunya sendiri, ya kan? Itu jarak dibagi kelajuan. Itu bisa kalian menggunakan rumus itu. Nah, ini Putih yang ngasih contoh ya. Kita bisa lihat contoh jarak dan perpindahan. Ini di sini ada sebuah gambar ya kan di sini. Untuk angkanya kamu abaikan saja, kita lihat gambar mobilnya saja tuh. Mobil ya kan. Nah, dengan pertanyaan, suatu mobil bergerak sejauh ini, maaf, sejauh 70 km ya. Maaf, ini bukan 79, tapi ini 70 km ya. Maaf, itu salah ketik Budi ya. Nih, suatu mobil bergerak sejauh 70. Ini 70 ya, 70 km ke arah timur, kemudian bergerak ke arah barat 60 km. Berapakah besar jarak tempuh dan perpindahannya? Nah, jarak tempuh mobil kalian bisa lihat ini, yaitu tadi jaraknya kan 70 ke arah timur. Nah, 70 km ditambah 60 km jadinya berapa? 130. Tadi itu yang benar 70 bukan 79 ya. Nah, berarti gimana? Karena jarak tempuh mobil dari arah timur ke barat itu berapa? 130. Kalau mencari jarak tempuh itu ditambah. Sedangkan untuk perpindahan mobil, nih kalian bisa lihat sendiri. Itu berapa? Karena perpindahan berarti arahnya itu berlawanan, berarti dikurangi arah timur ke barat. Tuh. 70 kurangi 70 kurangi 60 kilometer berapa? 10 kilometer. Tuh. Perpindahan mobil tersebut dari posisi awal sampai ke posisi akhir berapa? 10 kilometer. Kalau mencari jarak tempuh berarti ditambah, kalau mencari perpindahan dikurangi. Yuk, kita ke soal yang nomor 2. Ini mencari kelajuan. Contoh kelajuan nih. Soalnya Butia baca, seorang perenang mampu menempuh jarak 50 dalam waktu 1 menit 10 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan perenang adalah tuh. Nah, untuk Butia pertama kali kalian harus lihat, harus adanya diket alias diketahui. Tadi S-nya berapa? 50 meter. Kemudian T itu waktu 1 menit 40 second. Kemudian ditanya V, kelajuan atau kecepatan boleh. Nah, kemudian dijawab. Nih, dijawab. T sama dengan 1 menit 40 second. Nah, yang 1 menit itu kalian harus ubah ke dalam second juga. Second itu sama dengan detik. Berarti 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada 60 detik atau second. Berarti berapa itu? 60 ditambah 40 ada 100 second waktunya atau 100 detik. Nah, dengan rumusnya karena kita mencari kecepatan atau kelajuan perenangnya, berarti V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa? 50 dibagi waktunya 100. Berarti 50 bagi 100 0,5 meter per sekon. Nah, jangan lupa untuk menulis satuannya ya. Nah, untuk kali ini kalian bisa lihat yaitu pertanyaan dari Butia dikerjakan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud tentang gerak? Yang kedua, ada berapakah macam-macam gerak? Yang ketiga, sebutkan 2 contoh gerak lurus. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar dan sebutkan 1 contoh gerak melingkar. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan.
Yang keenam, nih selanjutnya pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kelajuan? Yang ketujuh, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari mobil dan motor atau motor dan mobil. Nah, nomor 8, seorang anak berjalan 6 meter ke arah barat, kemudian berputar ke arah timur sejauh 5 meter. Jarak yang ditempuh dan perpindahan anak tersebut adalah ada berapa meter? Tadi sudah Budia jelaskan ya, yang itu caranya. Kemudian yang ini, yang nomor 9, suatu motor menempuh jarak 180 meter dalam waktu 1 menit 30 second. Berapakah jarak tempuhnya motor tersebut? Nah, ini pertanyaannya kalian jawab di buku tulis, dan untuk pertanyaannya ini kalian tulis juga di buku tulis, kemudian dijawab ya. Untuk sudah yang mengerjakan, tolong nanti difotokan ya kan jawabannya sama pertanyaannya dan dikirim di WA-nya Butia ya. Oke, saya tunggu, tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita harus pembelajaran lewat lewat pembelajaran daring ya, atau lewat online. Oke, tetap semangat, uh, tetap semangat belajar, jangan putus asa. Oke, cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.